Selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Agustina Dwi Pramesti dari kelas B1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester pada kali ini. Baik, jadi yang untuk pertama, di sini pada soal kita diminta untuk membuat 3 buah tabel, yaitu ada tabel mahasiswa, mata kuliah, dan perkuliahan. Nah, caranya mudah sekali, yaitu dengan saya menggunakan PHP MyAdmin, lalu kita masuk dan kita membuat database baru dengan klik menu ini, lalu kita tinggal memberi nama, saya DBUTS seperti ini. Nah, jika sudah, maka kita bisa menambahkan tabel baru, seperti di bawah ini, misalnya perkuliahan, lalu klik. Nah, di sini saya sudah berhasil menambahkan 3 tabel, yaitu ada tabel mahasiswa, mata kuliah, dan perkuliahan. Nah, di dalam tabel mahasiswa ini terdapat struktur seperti berikut. Ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Di sini yang menjadi primary yaitu NIM. Lalu untuk tabel mata kuliah di sini, saya menggunakan kode MK sebagai primary. Lalu yang terakhir di tabel perkuliahan, yaitu saya menggunakan ID perkuliahan sebagai primary key dan ada NIM dan kode MK ini sebagai foreign key. Nah, untuk mengatur foreign key-nya bagaimana? Itu kita tinggal masuk ke sini, lalu ini pilih more dan uh, designer seperti ini. Kita menyambung-nyambungkan sesuai dengan yang diminta. Ada kode MK perkuliahan dengan kode MK mata kuliah, lalu ada NIM perkuliahan dengan NIM mahasiswa seperti ini. Seperti ini yang jelasnya. Baik, untuk nomor 1 seperti itu ya. Lalu selanjutnya nomor 2 di sini eh, kita diminta untuk mengisi data dalam tabel. Jadi kita diminta untuk menambahkan data seperti ini ya. Baik, jadi untuk tabel mahasiswanya saya menambah seperti ini melalui insert ya. Jadi saya input manual. Di sini kita bisa menambahkan data-datanya seperti apa sehingga dapat dihasilkan tabel hasil akhir seperti ini ya. Jadi ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir yang sudah disesuaikan dengan apa yang diminta. Lalu selanjutnya ada mata kuliah. Di sini saya menambahkan sama ya melalui menu insert, yaitu ada kode MK, nama MK, dan SKS-nya. Lalu selanjutnya ada perkuliahan di sini. Untuk tabel perkuliahan, saya menambahkan di ID perkuliahan seperti ini, ID-nya, lalu ada NIM-nya, ada kode MK, dan ada nilainya. Gitu. Untuk nomor 2 seperti itu, ya kurang lebihnya. Jadi untuk ID perkuliahan ini, saya input manual karena pada saat saya mencoba untuk otomatis itu dia mulai dari nol. Jadi saya input mulai dari 1 biar tidak aneh ya kan. Biasanya penomporan itu dimulai dari angka 1. Nah, lalu selanjutnya kita membuat SQL join. Jadi SQL client software yang dipakai. Nah, untuk SQL ini saya menggunakan ini ya, seperti ini. Sebentar. Nah, saya membuka di Word-nya saja ya. Jadi di sini saya sudah membuat perintah untuk membuat join seperti ini. Ada select dan ada from-nya. Nah, dari perintah ini ya, rekan-rekan, dihasilkan hasil tabel seperti ini. Ada NIM, ada nama, alamat, tanggal lahir, kode MK, nama MK, SKS, dan nilainya. Begitu. Ini sudah sesuai ya dengan apa yang diminta. Sudah sesuai semua. Dan selanjutnya di sini nomor 3 ya. Kita diminta untuk membuat REST API dengan format JSON. Nah, ini saya akan membuka dulu codingnya. Di sini kita membutuhkan 2 file ya rekan-rekan. Ada API.php dan ada config.php. Nah, ini untuk config-nya lebih dahulu ya. Di sini saya menyertakan nama database-nya yang tadi sudah kita buat. Lalu untuk API-nya seperti ini ya. Kurang lebihnya seperti ini karena ini banyak jadi saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Jadi langsung saja saya menjelaskan di bagian postman-nya saja gitu. Nah, tadi di soal itu kan pertama kita diminta untuk menampilkan semua nilai mahasiswa. Oke, jadi untuk menampilkan nilai semua mahasiswa di sini, kan kita tidak perlu params ya. Kita tidak membutuhkan params, lalu klik send. Nah, maka akan menampilkan data-data yang ada pada tabel tersebut gitu.
Oke, lalu selanjutnya nomor B itu menampilkan nilai mahasiswa tertentu berdasarkan parameter NIM-nya. Untuk nomor 2 ini kurang lebih sama, hanya kita pakai ini ya, params, pakai NIM. Nah, ini saya akan mencari dengan value-nya SV_001. Oke, jadi pada bagian B ini, karena ada sedikit kendala, jadi pada bagian B ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik untuk proses menampilkan nilai mahasiswa tertentunya, dikarenakan ini ada permasalahan di bagian uh, API-nya, dan kebetulan ini ada keterbatasan waktu sehingga tidak bisa untuk menyempurnakan bagian B tersebut. Oke, kalau begitu kita lanjut ke bagian C, yaitu memasukkan nilai baru untuk mahasiswa tertentu. Nah, kita pakai fungsi post ya. Lalu kita pakai di bagian sini, bagian body, kita inputkan value-nya seperti apa. Saya mau menambahkan SV001, SV001, dan ini mungkin kita ganti aja ya, nilainya 98 gitu. Nah, maka untuk menambahkan untuk memasukkan nilai baru untuk mahasiswa tertentu ini dapat disimpulkan sudah berhasil ya, karena sudah ada output seperti ini. Lalu yang selanjutnya di sini nomor D, yaitu mengupdate nilai yang berdasarkan parameter NIM dan kode NK. Oke, untuk mengupdate nilai kita menggunakan fungsi post ya, maaf, fungsi post dengan kita gunakan params. Nah, params ini dalamnya itu berisi key dan values tujuan. Lalu untuk badinya itu data yang baru. Jadi ini tujuan dan ini data yang baru. Nah, data yang baru ini kita ingin menginputkan, contohnya nilainya saya ganti 78 dengan SV ini ya 009. Nah, untuk catatan ini tidak boleh beda ya. Jadi ini harus disesuaikan, kode MK-nya itu disesuaikan dengan apa yang sudah kita ada, sudah tersedia dalam database gitu. Jadi kalau berubah, kalau misalnya kita SVPL 005 itu maka akan error gitu. Nah, untuk mengupdate data ini sudah berhasil ya rekan-rekan. Jadi tadi sudah saya ganti dari 70 jadi 78 begitu. Selanjutnya itu nomor E ya, kita akan menghapus nilai berdasarkan parameter NIM dan kode MK. Nah, kita hapus ya, kita hapus ini di sini ada masukkan di paramsnya ada SV008 dan SVPL002. Nah, kita coba ya, kita hapus. Oke, jadi di sini untuk menghapus data sudah berhasil ya, teman-teman. Baik, kita lanjut di bagian nomor 4 nih. Kita membuat frontend sederhana untuk memanggil REST API tersebut. Oke, jadi untuk nomor 4 ini kita membutuhkan beberapa file ya teman-teman. Di sini ada file API, ada file config, ada delete mahasiswa do, ada insert mahasiswa view, update mahasiswa do, ada update mahasiswa view, dan ada view PHP. Nah, untuk menampilkan tampilan utama itu di view PHP gitu. Saya close dulu. Oke, jadi kita langsung saja ya, kita coba. Nah, ini dia tampilan utamanya ya, rekan-rekan. Ini adalah tampilan utamanya dan kita coba untuk eh, mengerjakan soal nomor A ya. Menampilkan semua nilai mahasiswa ini adalah nomor A-nya. Lalu untuk yang selanjutnya ada B, yaitu memasukkan nilai baru untuk mahasiswa tertentu. Nah, kita coba ya, kita memasukkan nilai baru gitu. Nilainya 87. Oke ya, ini ya, kita submit. Oke, jadi ini sudah berhasil. Maka dia akan menampilkan di bawah sini ya, rekan-rekan. Gitu. Lalu selanjutnya, eh, jadi dapat disimpulkan ini nomor B sudah berhasil ya, teman-teman. Selanjutnya yang C untuk mengupdate nilai mahasiswa tertentu nih. Nah, cara mengupdate-nya gimana? Caranya kita pilih salah satu ya. Contohnya ini aja, kita pilih, kita klik, kita ganti ya. Contohnya 90. Ya, mengupdate ya, mengupdate. Kita ganti 90. Oke, jadi saya jelaskan pada update ini memang ada sedikit kendala di bagian update ini sehingga tidak bisa dilakukan proses ini dengan baik karena ada keterbatasan waktu dan pada kodenya masih perlu diperbarui. Jadi untuk bagian update ini mohon maaf kalau misalnya terdapat error, terdapat kesalahan gitu.
Lalu selanjutnya kita beralih ke step selanjutnya saja ya rekan-rekan, karena pada update ini gagal. Nah, jadi tadi datanya tidak berubah ya rekan-rekan, gitu. Lalu untuk yang D, yaitu menghapus nilai mahasiswa tertentu. Untuk menghapus nilai mahasiswa tertentu ini, caranya kita pilih salah satu nih. Contohnya saya ingin menghapus ini. Kita klik hapus, delete. Oke, ini sukses menghapus data ya. Jadi ini menghapus data dinyatakan berhasil, begitu. Ini ya sudah tidak ada datanya lagi. Gitu. Oke, jadi itu penjelasan yang dapat saya sampaikan rekan-rekan semuanya untuk ujian tengah semester pada kali ini. Apabila salah kata ataupun kurang jelas, saya mohon maaf. Untuk penjelasan lebih lanjut sudah saya sertakan di PDF. Nanti rekan-rekan dapat membacanya. Terima kasih ya semuanya.